in Islamic education subject at State Senior High School in Garut. Before you ask a question or give a comment, please raise your hand. Mention your name and your institution. For the first session, Mic-nya Pak Zul. Mic-nya. okay, sorry. Mulai dari session saja. Yeah, ladies and gentlemen, before you ask a question or give a comment, please your hand. Please raise your hand, mention your name and your institution. For the first session, I would like to give it to two people. Ya, baik Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Jurnalnya sudah meaning language Indonesia Pak Zulharfi. Maksud dalam bahasa Indonesianya sudah diterangkan oleh Pak Jamal tadi. Belum Bu Dayu. Belum Bu Dayu. Bagusnya kan diterangkan di bahasa Indonesianya dulu. Ya, bagaimana Pak Jamal? Bisa Ya. sedikit dijelaskan mengenai judul Pak Jamal tadi? Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, mengenai jurnal yang saya presentasikan tadi, bahwasanya yang judulnya yaitu pengaruh budaya keluarga terhadap motivasi siswa dalam mata pelajaran pendidikan Islam di SMA Negeri Garut. Nah, berdasarkan jurnal ini itu pendahuluannya itu membahas tentang keluarga dalam proses pendidikan, memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku belajar seseorang. Seseorang di sini maksudnya siswa. Nah, selanjutnya hal ini jurnal ini diasumsikan bahwa kebiasaan membaca, ini fokus pada membaca ya, kebiasaan membaca suatu keluarga akan meningkatkan motivasi belajar. Jadi di sini kebudayaan ini diartikan sebuah habit dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang diteliti di sini dalam konteks membaca. Jadi pendahuluan yang kedua itu disampaikan di sini, kebiasaan membaca di suatu keluarga akan meningkatkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya berbagai penelitian telah membuktikan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga membaca, di mana orang tua memperhatikan dan mendorong minat dan keingintahuan anak pada umumnya lebih maju di sekolah. Jadi konteksnya di sini sebuah kebudayaan di keluarga tersebut dalam konteks membaca akan meningkatkan motivasinya, akan meningkatkan keingintahuannya, dalam artian bahasa sekarang itu seperti kepo. Nah, keinginan tahuannya yang tinggi untuk meningkatkan kemajuan atau prestasi siswa itu di sekolah. Nah, berdasarkan ulasan dari jurnal ini, yaitu pertama, budaya literasi keluarga dan motivasi siswa ini. Pertama, keterampilan membaca pada anak-anak penting sebagai untuk mencapai keberhasilan, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja di akhirnya. Nah, ulasan selanjutnya itu membaca dapat memberikan kesenangan dan mengasah imajinasi serta membuka pintu bagi anak untuk memasuki dunia baru. Nah, maksudnya di sini berdasarkan ulasan ini, dengan adanya budaya membaca di keluarga tersebut akan lahir imajinasi atau ide-ide dan gagasan dari anak tersebut untuk masuk ke dunia baru. Dunia baru di sini bisa jadi bentuk dunia kerja, bagaimana sosial dengan masyarakat, dan lain sebagainya, dan teknologi yang lebih canggih pada saat ini. Nah,
Selanjutnya ulasannya itu membaca dan menulis. Nah, di sini ada disematkan satu hal yaitu menulis. Karena dari segi membaca akan ada lahirnya nanti menulis. Membaca dan menulis membuka jalan untuk penguasaan bahasa dan komunikasi. Studi ini mengkaji budaya literasi keluarga. Nah, jadi berdasarkan yang ulasan ini ada di sini poinnya itu membaca dan menulis. Nah, intinya apa? Di sini membahas tentang kebudayaan di keluarga atau kebiasaan di keluarga anak tersebut, fokus pada membaca dan menulis. Nah, itu disebut dengan literasi keluarga. Nah, selanjutnya metode yang digunakan oleh penelitian dalam jurnal ini itu menggunakan metode ilmiah dengan cara pengumpulan data dengan uji analisis hipotesis. Dan penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan analisis statistik inferensial. Nah, berdasarkan hasil diskusi yang ada di dalam jurnal ini, yaitu hasil observasi awal penelitian terhadap beberapa keluarga atau wali siswa. Nah, ini yang diteliti itu orang tua siswa, yaitu SMA 1 Garut. Nah, ditemukan fakta bahwa keluarga siswa SMA N1 Garut memiliki budaya literasi keluarga yang baik dan ditandai dengan budaya suka membaca. Nah, jadi hasil penelitian ini dari lebih dominan orang tua atau keluarga dari siswa yang sekolah di SMA N1 Garut itu memiliki literasi budaya atau literasi budaya keluarga yang suka membaca. Intinya keluarganya itu banyak membaca, banyak keingintahuan, banyak kepo dalam bahasa sekarangnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat di dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa budaya literasi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya. Nah, selanjutnya, sekolah diharapkan dapat menerapkan atau melaksanakan gerakan literasi sekolah. Nah, itu gemar membacanya itu diterapkan di sekolah. Ini khusus sekolahnya berdasarkan hasil kesimpulan. Selanjutnya, yaitu untuk memperoleh prestasi belajar yang optimal, diharapkan atau dapat menjaga dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi mungkin itu penjelasan secara singkatnya dari hasil jurnal yang saya presentasikan tadi. Intinya di sini yaitu literasi keluarga atau kebiasaan yang terdapat di keluarga. Dan ini fokus membahas konteksnya yaitu membaca dan disematkan sedikit yaitu menulis. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator Pak Zulharfi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Jamal atas paparan jurnalnya. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Excuse me, Pak. Mr. Harfi. Ya, Pak Dodi Waldi. Yeah, Dodi Waldi. I want to ask about this paper in Indonesia. Baik Pak pemakalah terkait materi yang disampaikan tentang budaya baca di lingkungan keluarga. Di sini salah satu item tadi diinformasikan bahwa membaca itu dapat membangkitkan imajinasi anak, mungkin untuk prospek kedepannya. Namun setelah kita amati, ini menurut pandangan saya, bahwa tidak semua kita ini yang pada prinsipnya hobi dan minat dalam membaca. Terbukti mungkin ada sebahagian di antara generasi atau anak-anak kita itu yang hobinya praktek. Istilahnya tidak banyak baca, tapi lebih banyak praktek. Lalu mencari titik-titik yang barangkali menjadi bahasa Pak Jamal tadi kepo di dalam mainan tersebut. Nah, lalu bagaimana
kira-kira menurut makalah ini terhadap sekiranya proses minat baca itu adanya di lingkungan yang bakat bacanya tidak terlalu tinggi, tapi motivasi prakteknya lebih tinggi begitu. Kan kadang-kadang dalam satu keluarga itu mungkin kayaknya kalau yang hobi baca itu untuk saat ini tidak seberapa. Misalnya ada koran majalah yang terbit tapi tidak begitu laris di kalangan tertentu, tapi di kalangan lainnya mungkin bisa laris. Nah, mungkin ini yang saya jadikan pertanyaan, bagaimana untuk menumbuhkan baca di kondisi keluar lebih cenderung langsung praktek untuk menjawab rasa keingintahuan atau kepo yang dimaksud Pak dari saya, karena untuk lebih menambah wawasan saya dalam lingkungan yang barangkali minat bacanya tidak seperti yang digambarkan di makalah tadi. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Dodi Waldi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi inti dari pertanyaan Bapak Dodi Waldi tadi yaitu bagaimana caranya menumbuhkan minat baca siswa yang tipenya langsung ke praktik ya Pak Dodi. Yang tipe siswanya yang lebih banyak cenderung praktek daripada membaca ya Pak. praktek. Baca dan menulis. Ya Pak. Bagaimana Pak Jamal? Kita kumpulkan dulu pertanyaan atau langsung dijawab? Langsung jawab aja mungkin Pak Zul, mungkin lebih efisien kalau langsung jawab. Ya, silakan Pak Jamal dijawab pertanyaan Pak Dodi. Oke, baik. Thank you moderator. I'm sorry, I'm not perfect language English. Saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Pertama, pertanyaan dari Pak Dodi Waldi ini berdasarkan yang saya sampaikan itu tentang minat baca. Bagaimana dengan kondisi saat ini realitanya itu banyak yang tidak suka membaca, lebih suka prakteknya langsung. Dalam artian juga dipakai dengan titik kepo itu, ingin tahunya itu dengan praktek. Nah, jadi bagaimana intinya langsung pertanyaannya itu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat baca di kalangan siswa khususnya, karena yang saya teliti, yang saya baca presentasikan itu tentang siswa. Nah, di sini saya memberikan penjelasannya sesuai yang saya lihat dari beberapa buku dari Diman Padusunan Kota Pariaman. Itu memang yang paling diutamakan itu ini yang saya bahas tidak di keluarganya, karena ini mulai dari sekolahnya dulu, baru dilanjut ke keluarga. Nah, jadi bagaimana cara menumbuhkan minat baca di seorang siswa di sekolah. Nah, pertama yang perlu diperhatikan itu lokasinya, lokasi tempat membacanya itu. Lokasinya itu bagaimana? Pertama nyaman. Dengan kenyamanan itu siswa akan lebih tertarik dan tertarik untuk membaca di sana. Itu pertama nyaman. Yang kedua suasananya. Suasana di tempat membaca itu harus ada yang namanya percikan air yang bisa menyegarkan otak, yang bisa menjadikan refreshing. Dalam artian di sini orang yang galau duduk di tempat air itu akan bisa menghilangkan galaunya. Ini sudah saya coba juga ketika saya mentok dalam membuat tugas dan sebagainya, dan itu duduk di tempat percikan air yang mancur atau pokoknya dalam yang bisa bunyi air itu akan bisa menyegarkan otak. Nah, selanjutnya itu suasana. Selanjutnya yaitu kreasi tempat membaca. Dalam artian sering kita lihat, kita dengar sekarang ini pojok baca. Jadi pojok baca itu memang dihias dengan sekreatif mungkin sehingga timbul di sana kenyamanan dan timbul juga di sana yang namanya suasana yang akan bisa menumbuhkan minat baca. Nah, khususnya di sekolah terlebih dahulu. Nah, dengan pojok baca ini membuat nyaman dan suasana yang bisa menyegarkan otak, jadi siswa itu akan
timbul motivasinya untuk membaca dan lain sebagainya. Nah, berawal dari sekolah akan terbiasa, yang saya sampaikan tadi itu habits atau kebiasaan literasi keluarga akan terwujud. Dengan kebiasaan sekolah akan terbawa ke rumahnya dan akan juga keinginannya membuat literasi pojok baca di rumahnya. Dan mungkin sudah saya contohkan ke diri saya sendiri dengan pojok baca yang ada di Man Kota Pariaman, tempat sekolah saya dulu, itu memang minat baca saya itu memang meningkat. Karena apa? Karena memang lokasinya yang dibikin tadi, lokasi, ada kenyamanan di sana, ada suasananya, adanya yang bisa menyegarkan otak seperti pacikan air, dan sumber buku yang begitu bervariasi. Mungkin jawabannya itu dulu untuk Pak Dodi Waldi, dan kalau setidaknya kurang memuaskan, nanti kita sama-sama mencari bagaimana untuk menumbuhkan minat baca. Karena memang paling penting di dunia itu untuk mendapatkan pengetahuan itu, kalau tidak membaca tidak maksimal. Dan kalau praktek bukan berarti tidak maksimal, tapi juga harus diiringi dengan membaca. Mungkin itu dulu Pak Zulharfi jawaban untuk Bapak Dodi Waldi. Intinya maksimalkan lokasi, suasana, kenyamanan, dan pojok selfie yang kreatif dan berimajinasi. Terima kasih. Dikembalikan pada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Jamal. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang paparan yang dijelaskan oleh Pak Jamal tadi, silahkan. Baik, Pak Zulharfi ingin bertanya sedikit. Ya, Pak Bobi. Ya, Silahkan, baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Di sini kita mengkaji tentang itu motivasi atau peran keluarga terhadap anak ya, minat membaca. Jadi begini, motivasi atau menanamkan minat baca terhadap anak tentu sangat ada satu kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh keluarga gitu. Karena keluarga itu sangat berperan penting terhadap minat atau kesajian anak gitu. Jadi di tengah-tengah kemajuan teknologi ini tentu sangat besar sekali pengaruh-pengaruh terhadap anak kan, sehingga bisa melumpuhkan gitu minat baca terhadap anak tersebut. Jadi begini, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut makalah atau yang terdapat dalam jurnal tersebut, bagaimana untuk mengatasi itu, untuk meningkatkan kemajuan membaca terhadap di tengah-tengah kemajuan teknologi ini. Bagaimana untuk mengatasi, untuk meningkatkan minat baca terhadap anak tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobi. Bagaimana Pak Jamal? Langsung dijawab. Ya, langsung dijawab Pak Zulharfi. Ya, silakan Ya, Pak. baik. Ya, terima kasih Pak Zulharfi atas pemimpinan presentasi hari ini, dan terima kasih pertanyaannya dari Bapak Bobi Iskandar, pertanyaan yang luar biasa dan sesuai dengan realitas saat ini. Nah, pertanyaannya pertama saya paparkan kembali, sesuai presentasi saya itu ada motivasi, dan di sana juga ada peran keluarga untuk menanamkan atau menumbuhkan minat baca seorang anaknya atau siswa. Nah, berdasarkan realitas sekarang, yaitu teknologi yang semakin maju. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi untuk menumbuhkan minat baca seorang anak di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Nah, sedangkan keluarga itu memiliki peran aktif terhadap pendidikan anaknya atau pengetahuan anaknya dalam minat baca khususnya. Nah, jadi jawaban saya seperti ini. Berdasarkan realitas sekarang, itu belajar pun online. Online berarti sudah memakai yang namanya teknologi yang maju. Sehingga minat baca itu bisa dilumpuhkan. Itu sesuai paparan oleh Bapak Bobi Iskandar. Jadi bagaimana caranya kita? Tentunya kembali kepada keluarga. Karena ini pusatnya di keluarga. Karena pendidikan pertama itu terletaknya di keluarga. Atau internal keluarga anak itu. Jadi bagaimana kreatifnya keluarga untuk memanage atau memanajemen untuk anaknya sendiri.
Nah, jadi terletaknya itu pertama di keluarga orang tua, kedua orang tua itu. Walaupun itu menggunakan yang namanya gadget atau handphone, teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah, yang namanya online sekarang, belajar daring, itu tidak terlepas dengan yang namanya handphone. Jadi minat baca itu sangat kurang. Jadi bisa, ini tipsnya yang saya berikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan ini berhasil. Karena ini juga sudah saya terapkan juga kepada kemenakan saya di rumah. Itu sekarang kemenakan saya yang sekarang sekolah di sekolah dasar, baru kelas 1. Nah, kelas 1 ini sudah belajar daring langsung karena baru masuk tahun ini. Baru masuk, jadi tidak terlepas dengan HP. Yang mana tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu melalui HP semuanya. Yang tugas di sana ada yang nama membaca, ada yang namanya ulangan, dan pokoknya seluruh proses pembelajaran itu melalui WhatsApp yang menggunakan teknologi yang namanya handphone. Nah, jadi bagaimana manajemen kita sebagai orang tua? Nah, sedangkan di sana ada perintah dari sekolah, yaitu atau dari gurunya, yaitu harus membaca, pandai membaca. Jadi manajemen dari orang tua itu pertama sampai tugas dari sekolah itu dari guru tersebut langsung tidak, yang memegang HP itu tidak anak. Nah, jadi tugas memang kita tidak terlepas dari HP untuk pembelajaran anak ini, tapi yang memegang HP itu tidak anak langsung, orang tuanya yang memegang. Nah, setelah itu tugas apa yang diberikan itu kita yang mengeluarkan, misalnya membaca. Nah, keluarkan buku, perintahkan anak kita itu membaca, kita videokan, kita rekam, kita kirim kepada gurunya. Nah, itu caranya saya memanajemennya itu dari orang tua itu jangan langsung berikan teknologi itu kepada anak, dan kitalah yang memanajemen untuk anak tersebut. Karena pendidikan pertama itu dari orang tuanya. Mungkin jawaban singkat saya itu dulu Pak Zulharfi. Intinya bagaimana kreatif dan peran penting dari keluarga itu mengatur anaknya sendiri. Yang kalau berdasarkan teknologi yang pesat, jangan langsung berikan kepada anak, kitalah yang mengaturnya. Walaupun di tengah-tengah pesatnya teknologi, yang realitanya itu belajar selalu dengan online, yang tidak terlepas dari HP. Jadi jangan langsung berikan HP tersebut kepada anak, berikanlah, kitalah yang mengaturnya. Apa tugas kita yang memberikan. Oke, terima kasih dulu Pak Zulharfi, dikembalikan. Ya, terima kasih Pak Jamaluddin. Ladies and gentlemen, because of the time, we would not have to have the 2 question and answer. Before we close, we would like to have a summary from the secretary. Ladies and gentlemen, please give an applause to Mr. Jamaluddin Ma'ruf. Okay. We close the this season. Baiklah, kita tutup sesi yang kedua ini dengan membacakan Alhamdulillah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduction. The method of Islamic education in an element of that Islamic education system. Artinya, metode pendidikan Islam merupakan salah satu elemen dari sistem pendidikan Islam. Classical Islamic Education Method atau metode pendidikan Islam klasik ini terbagi atas 6 metode. Yang pertama namanya halaqah. Yang kedua memorization. Yang ketiga munazarah. Yang keempat muzakarah. Yang kelima imla. Yang keenam scientific appraisal. Metode halaqah
the simplest for all Muslim education in that is a circular system. Artinya, bentuk pendidikan Muslim yang paling sederhana di masa awal adalah duduk melingkar. Number 2, memorization atau hafalan. As the theme of classical Islam, memorization has an important role in learning activities. Artinya, pada zaman Islam klasik, menghafal memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Number 3, muzakarah. In the study of the humanitarian sciences, the term muzakarah is most often in the sense of scientific discussion. Artinya, dalam kajian ilmu humaniora, istilah muzakarah paling sering dalam pengertian diskusi ilmiah. Number 4, munazarah. Munazarah is a method of Islamic education in the classical era by means of discussion. Munazarah adalah salah satu metode pendidikan Islam di era klasik melalui diskusi. Number 5, dictation method atau imla atau metode dikte. This method is implemented by the teacher by giving lesson from memorization or from the record he had with fish to be read to the disciples. Artinya, metode ini diterapkan oleh guru dengan memberikan pelajaran dari hafalan atau dari catatan yang telah dia tulis terlebih dahulu untuk dibacakan kepada murid. Number 6, scientific aggregate, rangkuman ilmiah. Aggregate scientific is a set for every to study. Artinya, rangkuman ilmiah digunakan untuk setiap perjalanan belajar. Conclusion atau kesimpulan. In the classical period, Islamic education has had good and relevant system and method to implement today. Artinya, pada zaman klasik, pendidikan Islam telah memiliki sistem dan metode yang baik dan relevan untuk diterapkan saat ini. Demikianlah artikel saya pada siang hari ini. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Selamat jalan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks, Madam Yarhamna. Ladies and gentlemen, that was the report from Madam Yarhamna about human classical education method. Now let's continue to the session, question and answer. Before you ask a question or give a comment, please raise your hand and mention your name. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan namanya.